Ada dugaan bahwa tertangkapnya Roy Marten merupakan sebuah jebakan. Asumsi tersebut muncul karena belakangan ini Roy Marten tengah berseteru dengan Anwar Fuadi dan Ruhut Sitompul soal kemelut dalam tubuh Parsi. Oh, enggak, saya tidak mau menyalahkan orang. Saya tidak menyalahkan. Enggak ada. Ini kerja profesional dari Artinya Mas Roy melihat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kasus yang terjadi. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Channel Anda akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tidak ada yang memanas-manasi. Jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Roy Marten mengakui bahwa dirinya seorang pemakai narkoba. Prosesi pengajian dan siraman pasangan Taufik Hidayat dan Army Dianti Gumelar. Serangkaian ritual mewarnai malam bainai jelang pernikahan pasangan Taufik Hidayat dan Army Dianti Gumelar. Sederet artis muda berbakat membintangi sinetron Cincin. Lucy Rahmawati melahirkan anak keduanya. Pemirsa, jalan hidup manusia memang tidak pernah bisa ditebak. Lihat saja, siapa sangka aktor sekaliber Roy Marten kini jadi tersangka kasus narkoba. Roy kini mendekam di ruang tahanan Reskrim Polda Metro Jaya. Pasti banyak sekali orang yang dikecewakan oleh Roy, terutama istri dan anak-anaknya. Mungkin untuk sedikit mengurangi kesalahannya, Roy secara jantan mengakui perbuatan bodohnya. Pemirsa, inilah pernyataan Roy Marten di balik penjara. Sejak ditetapkan sebagai tersangka atas kasus narkoba, Roy Marten masih mendekam di tahanan Reskrim Narkotika Polda Metro Jaya. Kemarin siang, Galih Marten membesuk ayahnya. Usai dijenguk, Roy Marten keluar dari ruangan. Tampaknya ia tegar menghadapi kasusnya. Hingga kini pihak penyidik terus memeriksa kasus ini dan melacak asal sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Roy dan kedua orang temannya. Bahwa benar, kemarin jam 14 kita telah menangkap Roy Marten dengan satu rekannya, Elias Yakob, di kediaman Elias Yakob di Jalan Bungur, Jakarta Selatan. Di dalam rumah Elias itu kita temukan barang bukti 3 paket sabu dan hasil atau sisa yang digunakan beserta alat-alat yang digunakan. Nah, sementara ini kita masih lakukan penyidikan, masih dalam proses pemeriksaan terhadap kedua tersangka ini juga masih kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian kita juga sudah mengambil urin dan hasil urin itu akan kita umumkan besok. Kalau kita katakan jadi TO itu, Roy Marten bukan TO kita. Karena kita targetnya yang besar-besar. Mungkin kalau tingkat polsek itu menjadi target, mungkin ya. Tapi kalau kita untuk tingkat Polda, kita lebih banyak jaringan peredaran baik nasional maupun internasional. Sungguh tak diduga, sebagai artis senior sekaligus seorang bapak, sosok Roy Marten sudah menjadi panutan. Akibat perbuatannya, suami Ana Maria ini harus mencicipi kenyataan pahit di balik jeruji penjara. saya minta maaf pada yang tercinta istri saya. Kepada seluruh anak-anak saya sudah mempermalukan mereka. Saudara keluarga besar saya, pada seluruh komunitas gereja ortodok para Romo episode saya. Saya minta maaf pada sahabat-sahabat saya, baik yang telepon maupun yang datang, yang memberikan support yang luar biasa pada saya. Saya minta maaf pada masyarakat, pada para penggemar. Saya minta maaf pada para produser yang mungkin saya rugikan. Ada dugaan bahwa tertangkapnya Roy Marten merupakan sebuah jebakan.
Asumsi tersebut muncul karena belakangan ini Roy Marten tengah berseteru dengan Anwar Fuadi dan Ruhut Sitompul soal kemelut dalam tubuh Parsi. Oh, enggak, saya tidak mau menyalahkan orang. Saya tidak menyalahkan, enggak ada. Ini kerja profesional dari... Artinya Mas Roy melihat bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kasus yang terakhir terjadi. Enggak ada. Ini adalah, enggak ada. Ini tanggung jawab saya pribadi ya. Saya laki-laki, saya bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Dan satu hal, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang mungkin punya kasus seperti saya menyadari bahwa selama bisa berhenti. Artinya Dan saya adalah juga korban. maksudnya gimana Bang? Korban gimana? Mungkin lebih jelas Bang. Korban dari narkotika. Pertanyaannya, para pengguna, apakah tidak ingin berhenti? Ingin. Ya karena dari dulu juga karena saya juga sudah kenal lama dengan dia. Saya juga berkali-kali udah ingetin berhenti Roy. Bukan sebetulnya polisi bukan mau menangkap Anu, jadi ada informasi dari masyarakat bahwa di sini ada aktivitas narkotika lain, ganja gitu loh. Pada saat polisi masuk justru kaget kok ada Roy gitu loh, kenapa gitu. Bukannya dijebak, bukan ada. Media terlanjur melansir berita yang kurang akurat perihal berat sabu-sabu yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Kesimpang siuran tersebut diluruskan oleh pengacara Roy Marten. Jadi gini, ini yang keliru. Perlu mungkin rekan-rekan pahami bahwa jumlah barang yang ada yang disita dari Roy dan dari Ilyas itu 0,4. Begitu berikut plastik di dalam plastik gitu loh. Bruto. Jadi itu yang 2,2 itu bukannya kertasnya yang 2,2. Roy Marten dengan jujur mengakui bahwa dirinya seorang pemakai narkoba. Ia merasa bersalah karena telah menyebabkan aib keluarga. Kabarnya Ana Maria sang istri sampai syok menerima kenyataan ini. Saya larang. Kenapa Kasihan Bang? dia. Kalau setiap pagi, setiap siang sih ketemu gitu. Jadi kita nggak ngeliat gelagat aneh papa yang kayak gimana, atau gelagat sebagai pemakai. Jadi kaget banget kalau ternyata jadinya kayak gini. Mama juga nggak nyangka kemarin komentarnya juga Mama kan nggak nyangka aja kalau papa kok bisa kayak gitu. Tapi setahu Mama tuh papa orang yang baik ya. Reputasi Roy Marten sebagai aktor handal nan mumpuni praktis luntur di mata masyarakat. Narkoba adalah musuh bangsa, sementara Roy Marten nekat mengkonsumsinya. Jika sudah begini, yang ada hanya rasa penyesalan berkepanjangan. Saya sadar bahwa manusia kadang-kadang butuh penganiayaan, butuh penghinaan supaya sadar bahwa dia manusia. Kalau tak mau tergelincir, pilih jalan yang tidak licin. Kalau tidak mau masuk penjara, jadilah musuh narkoba. Pemirsa, sehari menjelang pernikahannya, Army Dianti Gumelar dan Taufik Hidayat menggelar acara siraman di kediaman masing-masing. Pada acara semacam ini, calon mempelai pasti biasanya mulai sentimental. Bayangkan saja pemirsa, apa nggak menangis terharu saat calon mempelai perempuan membasuh kaki kedua orang tuanya sambil meminta maaf. Pernikahan sampai kapanpun pasti akan mengharukan. Anda pasti mau lihat keharuan Ami dan Taufik? Pemirsa, ini dia liputannya. My love, there's only you in my life. Army Dianti Gumelar dan Taufik Hidayat kemarin menggelar acara siraman di tempat yang berbeda. Ami melangsungkannya di kediaman orang tuanya, sementara Taufik melangsungkannya di rumahnya di kawasan Kebonjeruk yang tak lain adalah rumah seharga 1 miliar hadiah dari Gubernur DKI Sutioso. Pagi harinya digelar lebih dahulu acara pengajian di kediaman Agung Gumelar. Baru sore harinya digelar acara siraman. Baik Ami dan Taufik menjalani prosesi siraman dalam adat Sunda. Ami mengawali prosesi yang disebut langkahan, yaitu permohonan izin dari Ami kepada kakaknya karena mendahului menikah.
Urutan berikutnya adalah melepas gendongan. Maknanya seorang ibu akan melepaskan gendongan terakhirnya kepada putrinya yang akan memasuki babak baru dalam hidupnya. Setelah itu tanggung jawab orang tua akan dilimpahkan kepada suami. Lilin yang dibawa oleh Agum Gumelar